Oke, laporan neraca laba rugi via Excel. Neraca ini dibagi 5 bagian. Yang pertama adalah arus kas, terdiri dari kas besar, kas tunai, kas bank, dan kas tambahan, serta kas kecil. Lalu pendapatan berdiri sendiri. Lalu pengeluaran belanja, sekolah, kursus, general. Pokoknya ada tulisan belanja ini ya belanja ya. Workshop, honor, website. Lalu laba rugi berdiri sendiri di paling pojok. Dan tambahan daftar hadir serta stock of name, absen sama stock of name. Jadi semua ini jadi satu ke dalam laporan laba rugi. Penjelasannya, jadi kalau arus kas itu untuk perputaran uang. Lalu pendapatan itu untuk pemasukan, pengeluaran untuk belanja, laba rugi untuk laporan laba rugi. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran ya sama dengan laba rugi. Lalu tambahan admin ya masuk ke daftar hadir sama stock of name. Terus alurnya itu pertama kita buat stock of name dulu. Stock of name, nanti kita hitung pendapatan uang masuk, kita hitung pengeluaran uang belanja, dan terakhir adalah laba rugi. Stock of name ini fungsinya untuk mengetahui barang yang ada di semua barang yang ada di perusahaan. Nantinya dia akan ke inventory. Sedangkan untuk uang masuk bisa melalui kwitansi atau nota masuk, itu masuk ke kas. Yang pasti kas masuk itu dibagi dua, kas tunai dan kas bank. Sedangkan kas tambahan itu totalan arus kas dengan direktur. Totalan arus kas mutasi. Lalu untuk pengeluaran berdasarkan PO ya, SR dan PO. Tapi PO aja yang dipakai. Lalu dia masuk ke kas luar, kas tunai atau kas bank. Setelah itu semuanya tergabung dalam kas besar. Jadi kas besar ini sebenarnya sudah rumus ya. Jadi bukan untuk jadi dia sudah rumus. Oke. Lalu kas kecil itu yang berdasarkan buku kalian. Itu nanti juga disalin di sini semua. Jadi kas kecil juga buku berdasarkan buku kalian nanti disalin di sini. Yang pertama kita akan jelaskan stock of name. Jadi kalian harus membuat stock of name dulu. Ya, gampang kok. Ini saya taruh depan aja. Nah, stock of name ini fungsinya untuk jadi ada inventory sama stock of name, tapi patokannya memang stock of name. Stock of name ini untuk mengetahui semua barang yang ada di perusahaan. Contoh seperti ini. Ini berdasarkan dari inventory sebelumnya, stock of name. Jadi kita harus menghitung kayak air galon, Astor, Bicola, ini urut abjad ya. Lalu fresh milk, coklat, ini ditimbangi semua. Jadi kayak misalkan coklat blend itu ditimbangi yang ada di kursusan itu ada berapa sama sekolah. Bukan yang di RK Store sama franchise, bukan. Ini yang khusus ada di kursus dan sekolah. Misalkan ada 3 ya. Kalau di inventory itu menghitung barang. Kalau di admin itu menghitung uang. Jadi 3 kali 50.000 berarti ada 150.000. Di sini maksudnya 3 itu adalah 3 kilo. Nah, seperti itu. Jadi ini semua dihitung uang. Jadi tinggal dikalikan dari ini item, UOM, harga, par stok, standar stok ya. Nah, ini nanti dikalikan, ini perwakilan dari volume. Jadi ini nanti dikalikan harga. Jadi ini semua dikali sini. Rumusnya seperti itu. Jadi ini tanggal 1 ya, stock of name. Harusnya inventory memang harus tiap hari dimasukkan Pak. Ya dimasukkan kalau mau. Kalau nggak pusing. Tapi ini tanggal 1 aja. Setiap tanggal 1. Oke. Setelah kalian buat stock of name, nanti kalian harus perbarui stock of name ini. Kalau misalkan barangnya nggak ada ya di delete. Jangan dimasukkan. Nah ini nanti kalian buka form inventory.
Nah, inventory fisik ya yang seperti ini. Inventory fisik seperti ini ya, ini contoh soalnya. Nah, ini copy ya, ini barnya mana ini? Nah, ini bar. Nah, jadi kalian masukkan sini harus sama. Nah, nanti masuk ke sini stock of 6, copy biji blend 2. Di sini ya harus 2 juga. Jadi nggak boleh ini beda ya. Jadi di stock of 6 ini itu juga copy blend mana? Copy blend K. Gak ada. Copy blend. Ini juga harus 2 di sini. Jadi misalkan gini aja, saya salin ya langsung. Saya salin. Nah, saya copy. Sebentar, ini cukup gak ini? Ya, oke. Stock of name ya, from inventory. Oke, saya delete 118 dia. Oke. Oke, 118 gak cukup. Sampai sini ya, sampai 3. Jadi nanti inventory-nya ya double 2, di copy 2. 118. Saya copy, saya tempel di sini. Nah, seperti ini. Oke, tadi stock of name-nya berapa tadi? Oke, stock of name-nya adalah air galon 2. Ya harus sama, jadi tanggal 1 ini harus sama. Nah, ini saya copy aja, ini contoh kan. Oke, saya copy. Saya paste di sini untuk stock of name. Tapi ini ngisinya manual ya, tidak komputer. Nah, seperti ini. Ya. Kok dari paste ya? Ngopinya air galon. Oke, saya mulai lagi. Oke. Jadi seperti ini, harus sama ya antara stock of name dan inventory. Jadi stock of name itu untuk admin, inventory itu untuk eh, karyawan. Selanjutnya kita masih ke laba rugi pendapatan. Oke, jika pendapatan ya kita hitung pendapatan dulu. Nah, sekarang jadi dalam format ini itu langsung tahunan ya. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Juni. Nah, Juni bawahnya Juli, Agustus. Jadi kita sudah jalan. Oke. Sekarang pendapatan kita jangan pendapatan kotor. Kalau yang merah ini ada rumusnya, yang enggak ada rumusnya yang berlabel abu-abu ini. Oke, kita mulai tanggal pendapatan tergantung ya per hari apakah kita ada pendapatan uang masuk apa tidak. Oke, apabila ada uang masuk ya kita tulis. Sekarang ini ada pendapatan dari sekolah dan ini adalah pendapatan kursus. Nah, di pendapatan sekolah kursus ini itu nah ini total pendapatan. Jadi kalau misalkan sekolah ada yang daftar, misalkan ada yang daftar. Nah, yang kita dahulukan mana Pak? Pendapatan apa kas masuk? Yang kita dahulukan pastinya pendapatan dulu. Pendapatan 500.000. Ini isinya tahu nggak isinya apa aja? Ini ada di ini ya. Di sini. Ini kas tunai pendapatan. Nah, ini rumus-rumusnya. Kalau saya jelaskan ya bisa. Oke, pendapatan kotor itu kotor kalau dikurangi diskon ya. Baru total penjualan. Kalau void pembatalan. Baru total pendapatan. Dia cash, non tunai atau komplimen atau tukar poin dan total pendapatan bersih. Jadi intinya gini, kalau misalkan tanggal 2 ya saya nggak tanggal 1 karena tanggal 1 nanti ke arus kas. Jadi kita itu pendapatan, ada yang bayar, oke, ada yang bayar 500.000 uang sekolah. Nah, oke, kamu fokus di sini aja. Kamu lah fokus di sini apa? Dia cash apa non tunai? Cash Pak, oke cash 500.000. Nah, jadi di sini kamu mau ngitung pendapatan itu jangan masukkan buku kas kecil tapi buku kas besar langsung dan buku pendaftaran. Seperti itu. Nah,
Dan nanti kamu sisa store tunai 500.000 ke Pak Sony. Jadi kamu store tunai 500.000 ke Pak Sony. Jadi uang pendapatan ini beda sama uang RK Store dan franchise. Kalau RK Store franchise kalian collab. Jadi kalian atur sendiri. Tapi kalau sekolah kursus uangnya langsung masuk ke Pak Sony. Oke, uang cash 500.000 ada pendaftaran. Nah, lalu ada yang mau kursus tanggal 3 5 juta. Total pendapatan 5 juta. Oke. Nah, setelah kalian dari pendapatan, kan dari sini kan kalian masuk kwitansi, dibuatkan kwitansi, terus masuk, kas tunai atau kas bank. Nah, sekarang pertanyaannya 5 juta itu 500.000 ini tunai apa bank? 5 juta ini tunai apa transfer? Tunai Pak yang 500.000. Oke, kamu masuk ke kas tunai. Kas tunai uang ada kas masuk ya, kamu lihat bulannya Juni kas masuk dan kas keluar. Kalau kas masuk ya untuk uang masuk, misalkan ini untuk DP sekolah tanggal 2 500.000. Oke, tanggal 2. Lalu ada yang bayar pelunasan kursus 5 juta tanggal 3. Udah kamu tulis saja di kas transfer ya, dia transfer, misalkan transfer. Tadi itu yang bingung, yang enggak ada sulit itu karena dia ini jenis uangnya itu, kasnya itu kamu transfer apa tunai. Kalau transfer ya lihat bulannya ya, Juni ya. Oke. Jadi kalau dia transfer kamu lihat, nah masuk ke kas masuk bank, pelunasan kursus 5 juta tanggal 3. Makanya hati-hati di sini. Oke. Jadi pendapatan udah clear ya, udah tahu ya. Jadi kalau kita hitung dulu, pendapatan kita input dulu. Dia masuk 500.000 nominalnya. Lalu kita atur dia masuk ke kas tunai apa kas bank. Seperti itu ya. Oke. Nah, tapi nanti fisiknya uangnya itu di store ke Pak Sony, ke direktur. Seperti itu untuk sekolah dan kursus. Nanti kalau franchise Store nanti ya. Ini sekolah dan kursus dulu. Oke. Selanjutnya adalah kas besar itu ada saldo awal apa tidak. Maksudnya sekarang kita ngitung belanja aja. Oke, yang kedua adalah selanjutnya adalah belanja. Ini sudah tahu ya. Nah, kalau ada tambahan kas tambahan untuk masuk itu totalan akhir. Misalkan gini. Jadi kas tambahan itu kamu dibelikan uang, kamu misalkan gini, Pak Sony itu dari mutasi bank itu ada belanja-belanja alat-alat atau belanja alat kursus misalkan. Jadi misalkan souvenir kursus, misalkan kaos RK ini pakai uangnya Pak Sony, harganya tanggal 1, belanjanya tanggal berapa. Nah, kamu lihat mutasi banknya. Nah, belanjanya tanggal 4 Pak. Kaos RK ini harganya 300.000 untuk kursus ya. Nah, ini kas masuk apa kas keluar? Kas masuk. Nanti setelah itu kas keluar. Nah, langsung keluar seperti ini. Nah, otomatis kas besarmu itu nah seperti ini ya, 500.000, 5 juta, 5 juta 500. Nah, ditambah ini. Jadi kas besar itu rumus yaitu antara kas besar dan kas kecil, kas masuk dan kas keluar, seperti itu. Nah, sekarang belanja, pastinya kamu butuh modal. Kalau belanja itu pasti ada modal. Oke, kamu belanja, misalkan saya mau belanja untuk kursus Pak, untuk kursus itu belanjanya saya belanja fresh milk dan gula cair, gula pasir. Nah, ini oke, saya nggak bicara ini dulu. Karena itu semua itu harus di lapangan dulu, baru input ini, input data. Jangan input data baru di lapangan. Jadi kita cek dari inventory kalau mau belanja. Kita cek dari inventory. Kita cek inventory, kita mau
request SR ya, namanya kita pakai form ada dua, store request dan PO. Kalau store request itu sebelum belanja, kalau PO itu setelah belanja. Oke, saya mau request karena ini dari inventory gula pasir 1 kilo dan gula, mana gula? Oke, gula pasir saya order 1 kilo Pak. Oke, gula pasir habis ya. Saya mau order gula 1 kilo sama fresh milk 1 liter. Oke, jadi kamu tulis di sini di PSR dulu. Oke, gula pasir 1 kilo 13.000. 13.000. Susu fresh milk 1 liter 16.000. 16.000. Jangan lupa nomor SR tanggal 1, nomor SR1, tanggal 1, dan untuk kursus. Kalau sekolah, kursus, franchise, rekastor. Kita ada 5 produk ya, jadi harus benar-benar jeli. Oke, kita minta uang 29.000 berarti. Kita total 13 tambah 16, 29. Setelah itu kita belanjakan, kita tulis di PO. Ternyata harganya naik. Jadi enggak 13 berapa? 15, fresh milk 16. Nah, totalnya 15 jadi 30.000. Nanti ini di staples antara SR dan PO di staples. Yang kita masukkan itu adalah PO-nya, bukan SR-nya. Oke. Lalu kita ke PO-nya ya. Kita ke PO-nya, otomatis kita input laba rugi. Nah, kita input laba rugi. Kita input fresh milk 1 15.000, bukan sesuai SR tapi sesuai PO. Terlalu kita input di, nah setelah itu kas kecilnya diinput Pak. Iya, pastinya kamu kas kecil di bukumu ya kamu input juga. Nah, kalau di sini kita input Pak. Ya, kita input buku kas kecil itu kas keluar adalah 30.000. Nah, keterangan nomor PO1 dan SR1. Rumusnya ini kas masuk ditambah saldo awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar sama dengan saldo akhir. Ya itu ini ada di sini, makanya ini baca ini dibaca dulu ya. Dibaca dulu rumus-rumusnya. Dibaca kayak karus kas, saldo awal tambah kas masuk kurangi kas keluar saldo akhir. Ini ya ini rumus kuliah juga, ini sudah rumus master kuliah juga ya, ilmu accounting admin. Kas tunai itu apa, kas bank itu apa. Nah, ini dibaca. Terus selanjutnya tadi sudah kita input di Google Drive, baru kita input ke kas kecil. Nah, kas masuk. Jadi langkah-langkah tadi kas masuk. Nah, kita input ke kas kecil ya, kita input ke kas kecil. Nah, untuk belanja ini gimana Pak? Kita juga input kas keluar, kas tunai. Oh enggak, jadi kita input di buku kas kecil ya. Jadi kita hanya input di buku kas kecil. Oh ya, jadi intinya gini, kita belanja itu kayak kita harus tentukan saldonya dulu ya. Pak, nggak ada saldo Pak. Jadi kita langsung minta ke Pak Sony atau buat PO. Lalu ini jadi saldo awal nggak ada. Oke, kamu minta berapa berarti berarti masuk kas tunai. Oke, masuk kas tunai. Oke, belanja PO 0. Jadi saya minta uang modal. Jadi harus minta, sebenarnya uang modal kursus itu harus minta direktur ya di awal. Oke, jadi saya minta uang modal kursus itu 500.000 Pak. Tanggal 1. Oke, jadi kamu di sini kamu tulis kas besarmu, kamu tulis saldo awalmu 500.000. Oke. Jadi seperti itu, 500.000. Tapi di 500.000 kita ambil uang 500.000, berarti kas kecil saya 500.000. Kas saldo awal. Jadi saldo awal sama kas masuk, bedanya saldo awal itu di tanggal 1, kalau kas masuk itu di semua tanggal bisa. Nanti tanggal
berikutnya uangmu habis untuk belanja-belanja itu. Ya kamu di sini uang masuk tunai ya. Terus berarti di sini kamu uang masuk tunai, uang modal. Oke, lalu kamu keluar di sini keluar. Nah, itu seperti itu. Karena ini masuk kas saldo awal, jadi kamu mau masuk 500.000. Nah, jadi oke. Jadi uang tunai 500.000 masuk 500.000. Oke, 500.000 berarti saldo akhirnya ya 500.000 ya. Jadi masuk 500.000, keluar 500.000 karena kan masuk ke kas kecil. Jadi intinya kas besar itu hanya lewatan aja, lewatan uang. Jadi bukan lewatan ini. Terus kas besar ini habis 500.000 kan gak ada pak uangnya. Sekarang kan ada orang yang daftar ya. Ini kan kas keluar harusnya. 500.000, 500.000. Lalu ada orang yang daftar DP sekolah 500.000. Nah, di sini kas besar DP tunai 500.000, kas keluar tanggal 1 500.000. Saldo akhir berarti kan 500.000 total. Nah, di sini ada anak yang daftar 500.000 ya. Ada yang daftar. Oh, salah. Di sini salah. Salahnya. Jadi kas tunai ini uang modal ya saldo awal tadi ya. Nah, tunai 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 keluar balik tunai masuk. Nah, jadi saldo awal. Nah, oke, jadi saldo awal itu 500.000 habis. 500.000, 500.000. Jadi saldo awal itu tidak masuk ke kas tunai. Kecuali kamu tanggal 2 kamu minta Pak Sony uang lagi. Misalkan kamu tanggal 4 kamu minta Pak Sony minta uang belanja, uang modal kursus Pak habis Pak. Misalkan tanggal 7 ya jangan habis semua ya, tanggal berapa gitu. Misalkan tanggal 7 kamu minta uang lagi unit gak usah diisi. Unit itu untuk inventory kayak 500.000. Jadi otomatis kamu nanti di stock option ini di kas besar. Nah, stock option kas besar ini nanti tanggal 7 itu masuk uang 500.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, ini kas besar ini itu kan saya nggak pegang, Pak. Misalnya uangnya kan ada di Pak Sony semua. Iya, uangnya ada di direktur, tapi kan catatannya di kamu. Uangnya di direktur, kan beda. Uang sama catatan. Catatannya di kamu, tapi uangnya di direktur. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk belanja. Jadi belanja itu dari per sekolah itu ya untuk sekolah, kursus general. Nah, general ini ini ada isinya ya. Seperti apa? Jadi kalau mau ngisi ini ya di delete aja. Ini ya di delete. Karena setiap itu di delete terus diisi. Kalau ada di sini ya nggak usah di delete, dimasukkan aja. Dan jangan di-insert sekali-kali, jangan insert seperti ini ya. Jangan, apalagi di delete karena ini sudah rumus. Kamu mending kamu hapus item-item apa aja yang nggak dipakai, kamu hapus, kamu isi daripada kamu delete seperti itu. Atau di insert kolom ya, karena ini sudah rumus. Susah kalau buat rumus itu susah ya. Kalau saat kamu insert delete nanti semua berubah. Oke, lalu workshop ya, untuk kebutuhan workshop. Honor ya untuk honor. Nah, kalau cara ngitung honor ini cara ngitung honor ini sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting itu honor itu nanti ini sama seniornya aja untuk honor. Jadi satu hari itu kan 60.000. Jadi honor itu satu hari 60.000 dibagi 7 jam. Jadi 1 jamnya 7.000. Nah, 1 jamnya 7.000. Nah,
Terus ya dia sekali ngajar berapa gitu, gitu. Ini jangan di delete ya, kalau bisa di hide. Nah 1 jamnya dia berapa, nanti tinggal dia ngajar aja per jamnya berapa, seperti itu. Misalkan ini dia semua ini sebentar. Ini ada yang di hide, saya buka semua. Pokoknya ingat A, Y, A, Z, B, A itu berarti di hide. Oke, jadi kalau misalkan lihat semua sih. Jadi kalau misalkan ya ini contoh. Nah, misalkan Ridwan itu ngajarnya 1 jam, berarti kan 7 jam. Berarti kan tinggal ini kali 7 berapa? 50.000 kan? Seperti itu. Terus Henny ngajar 1 bulan tanggal ini, dia ngajar 1 jam. Berarti kan ini kali. Jadi harus tahu ya rumus-rumus perkalian, pertambahan. Kalau tambah ya tekan tambah, kalau kali ya tekan kali. Kalau bagi ya tekan garis miring. Kalau kurang ya tekan kurang. Oke. Jadi seperti itu nanti di total di akhir. Terus website ini kalau kita ada kursus website, kalau nggak ada ya nggak ada. Lalu itu daftar hadir ya, dihitung daftar hadir tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Ya daftar hadir absensinya ya, ditulis absensinya, bisa secara manual, bisa secara ini. Kalau nggak ada isi ya nggak apa-apa, karena ini untuk ngisi honorium tadi sebenarnya. Tapi ini juga nggak apa-apa sih, nggak diisi juga nggak apa-apa. Lalu yang terakhir adalah totalan laba rugi. Jadi pendapatan sekolah itu 2 juta. Oh, bentar, ini Mei ya, ini Juni. Pendapatan sekolah 8 juta. Bentar, ini harus di unhide dulu ya. Oke. Jadi ini ada 7 juta. Bentar, kok ada 7 juta dari mana? Oh ini. Jadi pendapatan sekolah itu dijumlah semua ya. Dijumlah semua pendapatan, dijumlah semua sekolah, lalu biaya sekolah, biaya kursus, biaya-biaya ini, lalu profitnya, profit sekolah dijumlah. Oke. Jadi ketemu antara laba dan rugi, jadi dikurangi ketemu ini profitnya, totalnya ini. Nah, terus nanti yang dilaporkan itu hasilnya ini ya, dari tanggal 1 sampai 31 nggak perlu ya. Yang penting itu makanya saya bilang ini kita hide ya, langsung kita total. Yang penting bulannya jangan kehapus, jangan di hide ya. Nah, ini kita hide. Nah ini yang kita laporkan, ini yang akannya kita tadi sudah tak hide ya. Jadi intinya gini, jadi ini yang kita laporkan, yang kita print dalam pembukuan akhir bulan. Jadi kita bisa tahu. Jadi semua kayak gini ya, di hide semua. Nah ini di hide semua, termasuk mulai dari stock of name ya, stock of name, lalu kas besar, akhir-akhir semua. Jadi total akhir ini kas besar, lalu kas total akhir ini yang akan dilaporkan. Kas besar, kas tunai, kas bank, kas tambahan, kas kecil, semua di print. Sekolah pendapatan, sekolah kursus belanja ini semua di print, dikasihkan ke Pak Sony di direktur pembukuan setiap akhir bulan. Jadi seperti itu untuk laba rugi ya. Jadi ada 5 bagian dan ini pegangan kita setiap harinya. Oke, ini Juni. Kalau membuka ini ya di unfriend press ya, di view unfriend spend. Nah, jadi basic Excel itu harus tahu. Kalau mau nutup ya tinggal di fresh spend. Nah, nutup. Oke, itu dari saya. Jadi terus kalau untuk total gaji dan lain-lain nanti ada di neraca tahunan, neraca laba rugi, bukan neraca laba rugi ya, neraca perusahaan.
Kalau ini neraca laba rugi. Jadi ini sudah sama gaji Pak? Belum. Ini belum sama gaji. Ya, ini belum. Cek. Oke, jadi ini masih total biaya, pendapatan kotor, pendapatan sama biaya aja laba rugi karena belum gaji. Karena gajinya global, ikut sekolah kursus franchise Air Castor. Oke, seperti itu. Ya. Oke.